Jadi kameramennya anu mbak ini kameranya memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna melaksanakan agenda kita secara pembuatan pupuk kompos dari bahan batang jagung. Salam serta selawat senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai panutan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, minggu kemarin kita pertemuan di kantor desa ini guna mendengarkan pengarahan dari Pak Dekan Fakultas Universitas Cokroaminoto, dan kita sepakati bahwa setelah selesai teorinya kita melakukan prakteknya, dan alhamdulillah per hari ini kita melaksanakannya. Jadi kemarin kan sudah ada teori, jadi tinggal kita prakteknya ini. Jadi bahannya ini limbah jagung ditambah dengan daun gamal serta kotoran kambing. Jadi semakin banyak bahan yang kita gunakan, termasuk limbah rumah tangga, itu semakin bagus untuk pembuatan pupuk kompos ini. Jadi sempat ada kemarin pertanyakan ini, disampaikan juga Pak Dekan itu Pak ini kemarin dia sampaikan hanya promi. Jadi promi itu kalau tidak salah hanya di BPTP Maros, yang tangani dulu itu adalah Pak Sahardi, yang mantan calon bupati dulu. Jadi cepat terurai kalau pakai promi. Tapi karena bahannya tidak ada, jadi kita pakai E4 tambah gula. Jadi gula itu sebagai bahan makanan untuk ini. Karena ini kan bakteri ini, bakteri yang ada dalam ini. Dan untuk menghidupkan bakteri ini, mengaktifkan itu harus pakai gula pasir atau gula merah. Kalau tidak salah perbandingan ini 3:1 bahannya ini. Itu 3 ini baru 1, 3:1 rasionya, karbon dan nitrogennya. Jadi Bapak Ibu saya hormati, sebelum kita masuk ke ini, kami dari memperkenalkan diri bahwa kami dari penyuluh pertanian Kecamatan Pondrang bersama teman-teman termasuk KTN. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin kita masuk di ini, karena kan sebelumnya itu bahan itu ini batang jagung yang sudah dicincang. Dan kemarin juga saya sampaikan bahwa kalau bisa untuk kedepannya bisa mungkin pemerintah desa menganggarkan ini pembelian mesin cacah. Dan itu bisa menjadi aset pemerintah desa masuk dalam BUMDes. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa masuk ini ini kotoran kambing ini bisa dicampur ini. Ya, ini aku teh Campur ini. kandukan anaknya tuh. Rumah saya jam 7. Ini mungkin. Tapi kan kalau tidak ada kayak sini ya. Siapa yang bisa pegang itu kan kami? Jadi untuk sementara karena ini kan perbandingan 3:1 tapi kalau tidak ada timbangan dan data manual saat ini. Bocok iya. Ya. Bocok iya. Di sini kita punya saya perbaiki pada videonya karena mau diupload ini banyak saya break banyak baru minat dia. nah tidur nanti baju pun di sini kena Ya oke. Ya. Mana airnya? Sebelumnya mereka di sini punya saya. Sebelumnya ini adalah campuran
Ini sebelumnya ini campuran DNA dengan gula pasir ya. Sudah. Jadi ini juga ini cara mencampurnya ini jadi Ya. 15 sampai 30 menit ini bisa campur tadi karena kalau kita menunggu ini lama. Jadi kapasitasnya ini 1 ton Dari mana per Kak? ini, per liternya ini. Ya, jadi Gunaannya gula itu untuk sebagai bahan makanan ini bakterinya. Gitu. ya. Kemudian kalau kita menyiram jangan terlalu basah, lembablah begitu, Ya, dan usahakan merata. merata. Kemudian selanjutnya Seperti begini. Lipat-lipat dia Gitu. 4 sampai 6 minggu baru bisa diaplikasikan ke tanaman. Dan insya Allah tidak akan berbau kotoran enggak. Kalau jadi itu enak Kalau jadi, baunya. iya. Bisa dimakan. Kambing itu. Jadi perkiraan ini. Ya. Terus. Lebih bagus seandainya ada gembor. Ya. Toh, gembor. Tapi Ya. begini saja ya. Ya. Setiap minggu juga di apa tuh? Dibalik, digaruk toh. Jadi itu bagi cara dibalikin nanti. Kedua perguruan tinggi dan ketiga penyuluh. Menurut para peneliti yang paling tinggi nitrogennya adalah kotoran kambing dan ini daun gamal. Ini. Kenapa tinggi Ini kacang. kandungan unsur nitrogennya khusus ini kotoran kambing? Karena urinnya sudah tercampur. Jadi kalau belum jadi waktu itu di Jadi ini setiap minggu dibalik ini.